Dah sampai mana ya anak-anak? Aku jadi khawatir gini. Mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanan mudik Akbar dan Aisyah. Wah, Enin nelpon. Assalamualaikum Enin. Waalaikumsalam Umi. Alhamdulillah, akhirnya bisa telepon juga. Gimana, anak-anak sudah berangkat? Iya, alhamdulillah Akbar dan Aisyah sudah berangkat tadi siang. Mereka naik mobil berdua, insya Allah dalam perjalanan yang penuh berkah. Masya Allah, anak-anak sudah besar dan mandiri ya. Dulu waktu kecil masih suka berebut duduk di pangkuanku, sekarang sudah bisa nyetir sendiri ke Bandung. Iya Nin, waktu memang cepat berlalu. Dulu mereka yang kita rawat, sekarang justru mereka yang semakin dewasa dan siap menghadapi tantangan hidup. Ini juga jadi pelajaran buat kita, bahwa mendidik anak itu bukan hanya tentang memberi mereka makan dan pakaian, tapi juga membekali mereka dengan akhlak dan kemandirian. Betul Umi, aku jadi ingat kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Bagaimana Ibrahim membesarkan Ismail dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga saat diuji Allah dengan perintah untuk menyembelih anaknya, Ismail dengan penuh keimanan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah Nin, itu adalah bukti bahwa mendidik anak dengan iman dan ketakwaan adalah bekal terbaik. Kita ingin anak-anak kita bisa menghadapi hidup dengan iman yang kuat, bukan hanya bergantung pada dunia. Iya, dan perjalanan mudik ini juga bagian dari ujian dan pembelajaran buat mereka. Akbar belajar bertanggung jawab sebagai kakak, dan Aisyah belajar mempercayai serta menghormati kakaknya. Mudik itu bukan sekadar pulang kampung, tapi juga perjalanan spiritual. Kita belajar bersabar menghadapi macet, berbagi dengan sesama di jalan, dan bersyukur atas nikmat perjalanan yang diberikan Allah. Benar sekali Enin. Aku juga bilang ke mereka supaya jangan hanya fokus ke tujuan, tapi menikmati perjalanan sebagai bagian dari pengalaman. Rasulullah pun mengajarkan bahwa dalam setiap perjalanan, kita harus banyak berdoa dan mengingat Allah. Ada doa saat naik kendaraan, doa saat sampai di tujuan, dan doa agar selamat dalam perjalanan. Masya Allah Umi, itu pengingat yang luar biasa. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, lupa bahwa setiap langkah kita bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Betul Nin, aku juga ingat satu kisah dari Rasulullah saat beliau hijrah ke Madinah. Perjalanan beliau bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi tentang perjuangan, kesabaran, dan keimanan. Beliau melewati berbagai rintangan, tapi tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Itu pelajaran besar Umi. Mudik ini juga bisa jadi refleksi buat kita semua. Kita seringkali mengeluh kalau macet, kalau perjalanan lama, padahal para sahabat Rasulullah dulu menempuh perjalanan dengan penuh perjuangan dan tanpa kenyamanan seperti sekarang. Iya Nin, aku bilang ke Akbar dan Aisyah untuk bersabar di perjalanan. Kalau kena macet, jangan mengeluh, tapi gunakan waktu untuk zikir, membaca Al-Quran, atau sekadar bercengkerama dengan makna yang baik. Bagus Umi, kalau mereka bisa melihat perjalanan ini sebagai bagian dari ibadah, insya Allah perjalanan mereka akan lebih berkah. Oh iya, kalian sendiri kapan berangkat? Insya Allah besok pagi, Enin. Abi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Tadinya mau berangkat bareng anak-anak, tapi karena pekerjaan Abi mendadak, kami harus menyusul. Oh, baiklah Umi, tidak apa-apa, yang penting tetap bisa berkumpul nanti. Mudik itu bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi soal niat untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan keluarga. Iya Nin, aku juga bersyukur karena Akbar dan Aisyah bisa berangkat lebih dulu. Ini juga kesempatan buat mereka belajar bertanggung jawab. Masya Allah Umi, semoga perjalanan anak-anak lancar dan kalian juga sampai dengan selamat besok. Aku sudah menyiapkan makanan kesukaan mereka, biar nanti pas sampai mereka bisa langsung makan dan istirahat. Wah, pasti mereka senang sekali, Enin. Nanti aku kabari lagi kalau kami sudah berangkat. Doakan kami, ya. Tentu Umi,
Semoga perjalanan kalian semua diberkahi Allah dan kita bisa berkumpul dengan penuh kebahagiaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Enin. Sampai jumpa besok, insya Allah. Sampai jumpa Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perjalanan kita masih jauh nggak sih? Aku udah nggak sabar ketemu Nin. Masih lumayan, tapi kalau kita nikmati perjalanannya, rasanya nggak akan lama. Lagi pula, rindu itu justru bikin pertemuan nanti lebih berharga kan? Iya sih Kak, tapi rindu itu juga berat. Aku kangen banget sama Nin. Rasanya pengen langsung teleportasi aja biar sampai lebih cepat. Kalau bisa teleportasi, mungkin mudik nggak akan seru lagi. Justru perjalanan ini yang bikin kita lebih menghargai momen bertemu keluarga. Iya Kak, lagian aku rindu banget sama masakan Nin. Opor ayam, sambal goreng hati, terus kue nastarnya yang selalu lembut di mulut. Masya Allah, aku jadi lapar lagi. Masakan nenek itu memang selalu punya rasa khas yang nggak bisa digantikan, karena dimasak dengan cinta. Kak, menurut kakak, kenapa ya seorang nenek itu selalu spesial buat cucunya? Karena nenek itu adalah sumber kasih sayang yang nggak terbatas. Mereka sudah melewati banyak hal dalam hidup, jadi mereka selalu punya cara untuk membuat kita merasa dicintai. Rasulullah sendiri sangat menyayangi keluarganya, termasuk cucu-cucunya. Rasulullah punya cucu juga ya Kak? Tentu, Hasan dan Husain, mereka adalah cucu-cucu Rasulullah dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sering bermain dengan mereka, bahkan pernah menggendong mereka saat salat. Serius Kak, Rasulullah sampai menggendong cucunya saat salat? Iya, ada sebuah kisah ketika Rasulullah sedang salat, Hasan dan Husain naik ke punggungnya saat beliau sujud. Tapi Rasulullah tidak marah, malah membiarkan mereka bermain sampai puas. Itu bukti betapa besarnya kasih sayang beliau kepada cucu-cucunya. Masya Allah, jadi semakin rindu sama Nin. Nenek juga selalu sabar dan penuh kasih sayang. Aku ingat waktu kecil, kalau aku jatuh dan nangis, Nin selalu menghiburku dengan cerita-cerita indah. Itu karena nenek melihat cucunya sebagai anugerah. Dalam Islam, menjaga hubungan keluarga, termasuk dengan nenek dan kakek, adalah bagian dari birrul waladain atau berbakti kepada orang tua. Maksudnya kalau kita sayang sama nenek, itu termasuk ibadah. Betul, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan memperpanjang umurnya dan melapangkan rezekinya. Jadi, saat kita datang mengunjungi nenek dengan niat silaturahmi, itu bukan sekadar perjalanan biasa, tapi ibadah. Wah, berarti mudik ini bisa jadi ladang pahala ya Kak? Aku makin semangat. Tentu, makanya, jangan sampai kita menganggap mudik hanya sebagai tradisi, tapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah. Kak, nanti pas di rumah Nin, aku mau banyak ngobrol sama beliau. Aku mau tahu cerita masa kecil Abi, terus mau belajar masak dari Nin. Wah, ide bagus. Dulu waktu kecil, aku juga sering dengerin cerita Nin. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari pengalaman orang tua kita. Kak, kalau nanti kita sudah besar dan punya keluarga sendiri, kira-kira kita masih sering mudik kayak gini nggak ya? Insya Allah, kalau kita tetap menjaga nilai-nilai keluarga, kita pasti akan tetap mudik. Justru nanti kita yang akan mengajarkan anak-anak kita tentang pentingnya silaturahmi. Wah, aku jadi berpikir, kalau nanti aku punya anak, aku juga mau cerita-cerita kayak Nin. Aku mau mereka tahu bahwa keluarga itu lebih berharga dari segalanya. Itu pemikiran yang bagus Aisyah. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa dalam perjalanan ini. Rasulullah mengajarkan doa agar kita selamat sampai tujuan. Iya Kak, yuk, kita baca doa bersama. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Alhamdulillah. Sepertinya itu cucuku. Masya Allah. Akbar, Aisyah, kalian sudah sampai nak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Nin. Maaf ya, baru sampai malam-malam begini. Waalaikumsalam Akbar. Tidak apa-apa, yang penting kalian sampai dengan selamat. Ayo, masuk dulu, pasti capek sekali di jalan. Nin, aku kangen banget sama Nin. Iya,
cucuku sayang. Enin juga kangen sekali. Alhamdulillah kalian sampai dengan selamat. Iya, Enin, macet banget. Tapi seru juga karena aku jadi banyak ngobrol sama Kak Akbar. Alhamdulillah, perjalanan yang panjang itu seperti hidup nak. Kalau dijalani dengan sabar dan penuh makna, semua terasa lebih ringan. Betul Nin, aku juga bilang ke Aisyah kalau perjalanan ini bukan sekadar mudik, tapi juga ibadah dan kesempatan untuk mempererat silaturahmi. Masya Allah, cucu-cucu Enin makin dewasa dan bijak. Begitu juga Rasulullah, beliau selalu menekankan pentingnya silaturahmi. Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga silaturahmi, Allah akan meluaskan rezekinya dan memperpanjang umurnya. Wah, berarti mudik ini bukan cuma perjalanan biasa ya Nin. Aku jadi makin bersyukur bisa sampai di sini. Betul nak, setiap langkah kalian ke rumah ini adalah langkah menuju kebaikan. Ayo, masuk dulu, Enin sudah siapkan teh hangat dan makanan kesukaan kalian. Wah, Enin memang terbaik. Aku sudah kangen sama masakan Enin. Aku juga Nin, opor ayamnya ada kan? Ada dong cucuku sayang. Yuk, kita makan dulu sambil berbagi cerita. Malam ini kita isi dengan kebahagiaan dan syukur kepada Allah.